Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama rekan saya Zuhair Abdullah, NPM 120404 22013. Bersama rekan saya, Saya Arendra Maulana Tariga dengan NPM 39. di sini kami ingin mempresentasikan eh, tugas 4 pada buku manajemen aset digital, yaitu mengenai praktikum penggunaan dalam sistem Cloudinary. Yang pertama di sini saya akan mulai dengan proses pembuatan akun dan login di website Cloudinary. Di sini terdapat 3 opsi. Yang pertama kita membuka akses situs resmi Cloudinary di cloudinary.com, kemudian kita perlu klik tombol sign up yang tersedia di halaman utama. Kemudian di sini terdapat 3 opsi, yaitu yang pertama pendaftaran menggunakan email, kemudian menggunakan Google, dan menggunakan GitHub. Di sini saya akan menggunakan Google karena merupakan opsi yang paling mudah untuk digunakan. Kemudian memilih email. Dan jika akun sudah terkonfirmasi, kita bisa mulai login ke akun pada website Cloudinary dengan memasukkan email dan password. Karena saya di sini memakai akun Google, jadi di sini saya otomatis sudah langsung masuk sama pada website Cloudinary. Di sini saya bisa melihat berbagai fitur yang ada di dalam Cloudinary. Selain itu, saya juga diberi opsi untuk meningkatkan akun jika memerlukan untuk keperluan profesional atau perusahaan, seperti memilih paket berbayar dengan fitur tambahan seperti penyimpanan yang lebih besar, kemudian akses ke API tingkat lanjut, kemudian saya juga bisa melihat statistik penggunaan yang lebih mendetail. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arendra. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Cloudinary. Ya. Yang pertama, jika kita sudah login, seperti yang rekan saya sampaikan sebelumnya, di sini ada dashboard yang mana menampilkan, bentar. Menampilkan produk environment dengan cloud name dan folder mode, lalu plan current kegunaan datanya. Di sini baru upload 3, storage-nya 0, lalu report, ada error report yang menampilkan data-data mengenai masalah yang ada. Lalu media explorer, yang mana kita menyimpan file-file atau media-media seperti JPG, PNG. Di sini muncul nanti ada media library. Nah, di dalam ini ada folder-folder lagi seperti home, asset, folders, collection, dan moderation. Yang mana di sini di home ini kita dapat meresize dan crop.
image overlay, dan lain sebagainya. Lalu ini aset, muncul nanti aset yang kita upload. Kita upload di sini bisa melalui web address, image search, Google Drive, Dropbox, Shutterstock, iStock, Getty Image, Unsplash, dan lainnya. Saya akan mencontohkan dari file di laptop saya. Yang pertama kita browse, lalu kita pilih file yang akan di-upload. Ini contohnya. Lalu klik open, dan filenya muncul di sini. Masih tahap loading. Di sini kita bisa mencari file yang sudah kita upload melalui search ini. Misal, masih proses. Dilanjut dulu ke studio. Di sini kita tampilan yang tadi, lalu app marketplace yang mana kita bisa menambah seperti export metadata, media flows, dan lain sebagainya. Lalu struktur metadata. Di sini salah satunya ada saya yang tadi masukkan label dengan cara membuat create new field. Lalu pilih sesuai kegunaan, misalnya teks, dan ketik namanya. Misal contoh 1, dan create. Selanjutnya ada dashboard, sama seperti yang awal tadi. Preference, ada upload, dan search. Ada public sharing dan early access. Selanjutnya ke program media. Di sini tadi saya lanjutkan ada transformasi center, yang mana kita bisa mencoba semua fitur-fitur seperti ini, menghapus atau mengubah posisi objek, menghapus background, dan membuat lingkaran di objek foto, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada manage transformation, yang mana kita bisa mengedit media atau foto aset yang kita telah miliki, yang telah diupload ke dalam Cloudinary. Ada optimize, overview, di sini karena saya akunnya masih yang belum berbayar, jadi tampilannya seperti ini. Lalu ada video. Ada analisis untuk videonya, profil, dan player. Selanjutnya ada media flow. Di media flow ini kita bisa memanage UGC, edit media, add variant to Shopify, replace background, dan approval. Proses masih banyak lagi. Bisa dibantu dengan AI juga, yang mana kita bisa mengetik apa yang kita inginkan di sini. Lalu diklik generate. Selanjutnya ada dimension. Nah, di dimension ini kita harus login kembali, dan ada untuk yang pro kita harus membayar lebih jika menginginkan fitur-fitur lainnya. Berikut contohnya. Untuk final touch-nya kita bisa ngedit dengan hasil akhir sebelum media kita ekspor atau kita simpan. Seperti berikut. Kita harus login kembali bisa melalui Cloudinary lagi, atau mengenai Google atau LinkedIn. Selanjutnya ada menu invite new user, yang mana kita bisa menginvite teman kita atau rekan kerja kita di sini dengan memasukkan alamat emailnya dengan posisi sebagai apa, nama, dan klik invite.
Untuk add-on-nya kita bisa menambahkan fitur di Cloudinary yang mana fitur-fitur tersebut bisa dipilih sesuai kebutuhan sebagai berikut. Di sini jika kita sudah menginstalnya. Lalu ada bantuan dan ada settings. Di sini kita bisa menyeting seperti API case, upload setting dan backup. Di sini lalu klik step, nanti jika sudah diatur lalu upload preset, optimization, webbook, dan keamanan. Kita juga bisa mengatur profilnya yang mana di sini memasukkan nama saya, email, bahasa yang dipilih, dan tema yang dipilih. Untuk akunnya seperti berikut dengan limit sebagai berikut di sebelah kanan ini ada ketentuan limitnya. Jika ingin lebih dari ini limitnya, kita bisa mengupgrade akun kita menjadi yang profesional. Selanjutnya ada product environment, user management. Tadi jika kita sudah menginvite teman kita, nanti ada muncul di sini lagi. Kalau saya role-nya sebagai master admin. Status aktif. Oh, dan terakhir login tanggal berikut. Untuk akun keamanannya di sini, dan kita jika ingin berlangganan bisa di sini. Dan informasi tagihan muncul di sini jika kita ingin berlangganan. Ini yang tadi add-ons jika kita ingin menambahkan fitur-fitur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juher. Mana masih ke record ya, Ri? Masih. Mana hilang? Halo? Nah, kemudian saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Ari. Itu saya akan menjelaskan salah satu fitur yang mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai user management. Nah, pada fitur user management di Cloudinary ini memungkinkan kita untuk mengelola akses pengguna ke sistem, kemudian menyesuaikan peran dan mengatur kolaborasi bersama tim. Yaitu fitur yang pertama kita bisa menambahkan user baru ke dalam Cloudinary kita. Yang pertama di sini kita bisa menambahkan email dari rekan yang akan kita invite. Contohnya di sini saya akan menambahkan Ari. Pertama kita masukkan email. Kemudian kita bisa memilih role yang akan kita inginkan. Untuk rekan yang akan kita invite di sini, saya memilih media library user. Kemudian memasukkan
nama. Lalu di sini kita bisa memberikan akses pada rekan yang kita invite. Nah, di sini sudah terdapat notif bahwa user baru sudah ditambahkan. Kemudian fitur yang kedua, kita bisa menambahkan grup di dalam akun Cloudinary kita. Itu dengan membuka menu user management, kemudian masuk ke bagian setting dan memilih tab group. Kemudian kita bisa create a group. Kemudian kita bisa memberikan nama pada grup yang akan kita buat. Contohnya di sini saya akan memberikan nama marketing team. Kemudian di sini saya akan menambahkan array sebagai anggota grup yang akan saya buat. Nah, di sini sudah keluar dan tersimpan grup baru yang sudah saya buat. Pada grup ini memiliki banyak keuntungan, yang salah satunya kita bisa lebih mudah untuk mengelola dan mengelompokkan pengguna berdasarkan proyek atau fungsi yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa memberikan akses yang dapat disesuaikan dengan memberikan izin yang relevan hanya kepada grup-grup tertentu saja. Kemudian ini juga akan lebih efisien untuk berkolaborasi di dalam tim. Kemudian selain itu kita bisa juga mengelola hak akses seperti read only atau read access atau delete access. Kemudian di sini kita juga bisa memonitoring aktivitas pengguna seperti kapan pengguna tersebut login terakhir, atau juga seperti aksi-aksi yang dilakukan seperti kapan mereka mengunggah, apa saja yang diunggah, kemudian apa saja yang dihapus, dan lain sebagainya. Sehingga fitur ini bisa meningkatkan keamanan dan juga memastikan bahwa penggunaan aset sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditentukan. Pada fitur user management ini akan memberikan banyak manfaat seperti kolaborasi yang lebih efisien, kemudian keamanan yang lebih tinggi, kemudian pada skalabilitas sehingga memungkinkan pengguna baru tanpa mengorbankan keamanan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Are. Ya, bentar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari media ini, media library yang mana tadi sebelumnya telah diupload seperti ini. Dan kita klik 2 kali, lalu kita lihat keterangannya dulu, yang mana ini berformat JPEG dengan file size sebagai berikut, dimensinya, dan terakhir dibuat oleh siapa dengan public ID-nya sebagai berikut. Kita juga bisa mengubah public ID-nya, seperti misalnya pendahuluan. Lalu diklik save. Nah, sudah berubah, lalu kita lanjut ke metadata. Kita bisa mengatur tag untuk gambar ini
yang mana kita jika suatu saat ingin mencarinya lagi, kita bisa melalui tag-nya. Misal di sini tag-nya 1.1 latar belakang. Lalu bisa menambah lebih dari satu tag seperti perkembangan teknologi. Eh, Di sini kita bisa struktur metadatanya seperti seiringnya perkembangan atau maupun yang lain. Dengan label kita bisa oh label belum dimasukkan sepertinya. Deskripsinya kita bisa misalnya seperti situasi berdampak negatif. Lalu bisa menambahkan deskripsi lagi di sini dengan key API, member, dan ini rinciannya. Lalu kita bisa bentar, kita save dulu sebelumnya. Nah, sudah berhasil ke save. Lalu kita analisis. Di analisis ini kita mendapatkan warna yang dominan itu putih dengan 80%, merah dengan 7%, dan sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan kode warna seperti top color-nya. Putih itu di F4, F1 EE, 78%, dan lain sebagainya. Untuk relate asetnya, ini komennya, kita bisa menambahkan komen. Misal, sangat penting. Klik post, nanti muncul komennya di sini dengan siapa yang komen dan waktunya kapan. Jika sudah, kita bisa men-share di sini, diklik share untuk bisa meng-invite dan public link. Kita coba public link, membuat public linknya. Kita invite aja coba. Nah ini. Mengatur kapan itu linknya bisa dibuka dengan expire waktunya, atau linknya tidak bisa dibuka lagi, seperti di tanggal 4. Kita klik save, kita copy linknya. Lalu yang link barusan kita copy, kita bisa bagikan. Jika kita ingin mengedit kembali, klik edit di sini, seperti resize dan crop. Kita bisa potret, mengubah gambar menjadi potret, square, dan lain sebagainya. Bisa juga mengatur manual dengan ke ukuran tinggi dan lebarnya sesuai kebutuhan. Lalu juga bisa merubah warna backgroundnya. Ini abu keping-pingan. Atau menghapus warna backgroundnya karena dominan warna tulisan jadi nggak bisa. Selanjutnya mengatur overlay dan kita selanjutnya download jika ingin mendownload atau save jika ingin menyimpannya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada folder. Kita bisa membuat folder untuk beberapa gambar dengan cara mengklik di sini create a folder, lalu klik beberapa gambar, contohnya klik save. Kita buka, klik 2 kali, lalu kita upload aset yang udah di upload, atau enggak kita upload aset yang baru. Misalnya contohnya BMP 2 file kita upload.
Nanti akan muncul di sini. Jika uploading telah 100%, ini collection aja, cara membuat koleksi beberapa aset yang kita miliki. Lalu moderation, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juher. Kemudian setelah uploading managing basic yang telah dijelaskan oleh rekan saya tersebut, selanjutnya yaitu fitur managing content yang di Cloudinary ini memberikan kemampuan untuk mengelola aset yang telah diunggah tadi secara mudah dan efisien. Berikut untuk penjelasannya, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan fitur browse untuk menjelajahi aset apa saja yang tersedia di Cloudinary, yaitu ada fitur folder navigasi, yaitu untuk menjelajahi aset berdasarkan folder yang telah kita buat. Kemudian ada search bar. Di sini kita bisa mencari aset-aset yang kita miliki berdasarkan nama file atau tag atau metadata atau kategori lainnya yang sudah kita buat. Kemudian di sini juga terdapat fitur filter option. Yaitu di sini kita bisa memberikan filter berdasarkan jenis file seperti gambar, video, atau dokumen, atau juga tanggal unggah atau atribut lainnya, sehingga mempermudah kita untuk mencari data-data apa saja yang ingin kita cari. Di sini terdapat keuntungan, yaitu kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mencari aset dalam jumlah yang besar. Kemudian juga ini akan membuat kita lebih cepat mengakses pada file-file tertentu. Kemudian juga di sini terdapat beberapa fitur lainnya seperti rename, yaitu mengubah nama file. Contoh saja di sini kita ubah menjadi marketing 1. Kemudian juga ada fitur-fitur lainnya yang sudah tersedia di sini, sehingga akan membuat file kita lebih mudah dikenali jika kita bisa mengubah nama-nama file yang sudah ada. Kemudian juga ada fitur lainnya seperti deleting file, yaitu kita bisa menghapus aset-aset yang ingin kita hilangkan, sehingga kita bisa mengorganisasi media library dengan lebih efektif. Kemudian juga akan menghindari penyimpanan aset yang tidak relevan. Kemudian kita juga bisa menambahkan aset kita ke collection. Kemudian juga kita bisa menambahkan tag pada file di kita. Kemudian kita juga bisa memberikan aset yang kita miliki. Di sini terdapat opsi share, yaitu kita bisa membagikan melalui link atau kita menginvite orang yang ingin kita bagikan aset kita. Kemudian di sini kita juga bisa mendownload aset yang kita miliki dalam berbagai macam format yang sudah disediakan dan berbagai macam ukuran yang sudah disediakan. Keuntungan dari fitur managing uploading content ini, yang pertama adalah efisiensi,
pengelolaan aset akan menjadi lebih cepat dan terorganisir dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Kemudian mempermudah berbagi file dengan tim dan klien. Kemudian skalabilitas, yaitu jika aset yang dimiliki sudah dalam jumlah yang sangat besar, maka akan memudahkan kita bersama tim-tim kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ari. Baik, selanjutnya selanjutnya jika kita belum punya aset nih dan kita ingin mencari aset yang baru, kita bisa klik upload, lalu image search, lalu kita klik ingin mencari apa, misalnya gambar pemandangan, kita klik search. Nah, di sini akan muncul berbagai gambar pemandangan. Kita pilih yang cocok dengan kita dan cocok dengan aset yang akan kita miliki. Seperti ini misalnya, kita klik select, lalu upload, lalu tunggu uploadnya selesai, dan akan muncul di sini. Yang mana kita bisa mengedit, mendownload file ini, menambah watermark, mengupload untuk Instagram Story, post, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menghapus dengan klik delete. Selanjutnya kita akan mencari konten yang pendahuluan tadi kita buat sebelumnya. Kita bisa mencari melalui sini, pendahuluan, dan akan muncul. Lalu kita klik ini untuk API-nya. Kita buat go to API key. Dan kita generate atau buat baru. Yang mana kita harus memasukkan password akun kita, masukkan ke sini karena saya sudah meng-save password saya, jadi saya tinggal mengklik ini, lalu klik approve. Nah, muncul di sini. Kita bisa mengubah nama kuncinya seperti rahasia, dibuat tanggal segini dengan kode kunci segini dengan API rahasianya ini. Kita sembunyikan, kita bisa lihat, lalu kita bisa salin. Presentasi dari kelompok kami. Maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.